Yang pertama mereka bisa bekerja di bidang energi. Jadi di bidang energi itu mereka, bisa masuk ketika perusahaannya mulai mencari minyak, itu masuk ke masa eksplorasi namanya. Kalau di tingkat akhir juga kadang dapat project dari dosen. Saya pernah ke Sawah Lunto waktu itu di Sumatera Barat. Banyak nanya terus ke data itu ya karena di Geofisika UI. Jadi karena kita masuknya ke MIPA kan, jadi kita selalu nanya why, how. Fasilitasnya itu berupa alat-alat, hampir semua metode yang kita ajarkan itu ada alatnya. Kita siap menerima kalian. Halo teman-teman, kembali lagi di acara Jelajah Prodi Universitas Indonesia. Di sini kamu akan mengenal berbagai program studi yang ada di Universitas Indonesia bersama dengan narasumber-narasumber yang akan berbagi tentang insight dan pengalaman mereka. Untuk kali ini kita akan mengenal tentang geofisika Universitas Indonesia nih. Nah, penasaran nggak sih kalian tentang geofisika? Perbedaannya dengan geografi, dengan geologi, dan juga prospek kerjanya nih setelah lulus dari Geofisika UI. Sudah hadir dengan kita semua di studio, yaitu narasumber-narasumber kita. Ada Mas Ayundra Aulia Valencia sebagai dosen tetap Geofisika UI. Selamat datang, Ya, Mas. terima kasih Terima kasih sudah undangannya. datang. Iya, terima kasih. Dan juga dari kalangan mahasiswa dari angkatan 2022 ada Anora Vandanu Erlangga. Selamat datang. Ya, terima kasih sudah datang. Dan juga dari kalangan alumni sudah datang Michael Ardana Limbongan yang saat ini bekerja sebagai Junior Profesor PT BGP Indonesia. Selamat datang Mas Michael, Terima selamat kasih, Didin. datang. Terima kasih. Nah, dan juga sudah hadir di studio teman-teman dari SMK, yaitu dari teman-teman SMK Boas 1 Bogor dan juga SMK Ciomas. Terima kasih sudah datang. Nah, nanti di akhir sesi dialog mereka akan diberikan waktu dan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber. Jadi siapkan pertanyaannya nanti kalau mau jawab, kalau mau nanya-nanya ya untuk nanti dijawab. Oke. Nah, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama nih. Saya akan bertanya ke Mas Aulia nih, Mas. Iya. Jadi boleh dijelaskan Mas apa itu? Jadi geofisika itu apa dan apa saja yang dipelajari di Geofisika UI, Mas? Oke, ini langsung saya jawab Iya, ya. langsung silakan. Oke, jadi geofisika di UI itu adalah jurusan yang memadukan antara konsep geologi dan juga prinsip-prinsip fisika, gitu ya. Jadi objeknya itu adalah objek geologinya, segala sesuatu proses-proses yang terjadi di bumi yang sudah berlangsung selama jutaan tahun. Namun kemudian kita menggunakan metode-metode geofisika berusaha untuk melihat dan memahami bagaimana proses tersebut terbentuk, seperti itu. Oleh karena itu yang dipelajari apa? Yang dipelajari of course adalah matematiknya. Bagaimana kita menurunkan rumusnya, bagaimana cara kita melihat persamaannya. Kemudian yang kedua adalah prinsip fisikanya. Fisika itu ada banyak kan ya, ada nanti prinsip fisika listrik misalnya, ada mekanika dan lain sebagainya. Nanti di semester kedua mereka akan dibekali dengan basic-basic geologi dan geofisika. Nanti di tingkat 3 mereka mulai masuk ke aplikasinya, Mbak. Dan nanti di tingkat 4 mereka mulai mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari itu langsung di industri. Jadi mereka nanti magang, KP, segala macam. Sampai nanti di akhir dari tingkat 4 atau di awal dari tingkat 4 mereka nanti akan mulai untuk tugas akhir nanti, seperti itu. Oke, jadi ini cukup mengenal tentang kayak bumi ini dalam segi fisikanya ya, dan juga bertahap nih dari setiap tingkatnya gitu, dan juga dibekali dengan membaca. Dan mungkin sedikit ada hubungannya dengan geologi ya tadi sedikit. Nanti kita akan bicara banyak lagi tentang perbedaannya dan kesamaannya nih Mas dengan geologi. Terima kasih Mas soal jawabannya tentang itu. Nah mungkin sambil melanjutkan lagi nih Mas, yang membedakan Geofisika UI ini Mas dibanding sama universitas-universitas lain Mas, kira-kira apa ya? Sebenarnya geofisika ini jurusannya itu juga sudah ada di berbagai universitas, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Contohnya kalau di luar Pulau Jawa ada di Untan, Tanjung Pura di Kalimantan Barat gitu ya. Ada juga di Unsyah sana di ujung Sumatera, di Aceh juga ada. Namun apa sih yang membedakan Geofisika UI dengan geofisika lainnya? Itu sebenarnya ada beberapa tahapan, ada beberapa hal yang membedakan. Yang pertama adalah kalau geofisika UI itu lokasinya strategis, Mbak.
Jadi dia kan lokasinya itu ada di Jakarta nih, pusat dari pemerintahan, pusat dari bisnis, pusat dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di sini. Jadi itu memudahkan secara geografis kita untuk mengakses ke tempat-tempat tersebut seperti itu. Jadi promoting kolaborasi, promoting research collaboration dan lain sebagainya gitu ya. Terus yang kedua, GIFSCAU itu dilengkapi oleh 7 atau lebih gitu ya, lab dengan kualitas internasional. Jadi fasilitasnya itu berupa alat-alat, hampir semua metode yang kita ajarkan itu ada alatnya. Alatnya itu bukan alat-alat yang biasa, tapi alat-alat yang kualitas dipakai oleh industri. Kemudian yang kedua, ketika mereka memproses data, kita juga punya software-software yang kita bayar lisensinya. Jadi mereka bukan pakai software bajakan, mereka pakai software yang memang dipakai oleh industri juga. Terus yang ketiga, kita juga punya capstone project, Mbak. Jadi nanti di tingkat ketiga mereka setelah mereka dibekali oleh teori, mereka nanti akan berikan keleluasaan untuk merancang proyek mereka. Misalnya ada suatu isu di Indonesia, misalnya longsor atau banjir atau misalnya isu energi, geothermal dan lain sebagainya. Nanti mahasiswa kita di capstone project tersebut harus merancang proyek mereka sendiri. Nanti kita akan dari jurusan atau dari prodi akan memberikan konsultasi dan juga akan meminjamkan alat. Jadi mereka secara mandiri nanti ke lapangan untuk mengambil data, mengolah dan mempresentasikannya ke kita. Jadi mereka seolah-olah sekarang yang punya proyeknya seperti itu. Dan itu saya rasa belum ada di hampir seluruh jurusan geofisika yang ada di Indonesia seperti itu, yang lebih fokus ke teaching aja seperti itu, Mbak. Nah, sekarang saya akan beralih ke Danu nih sebagai mahasiswa aktif. Dulu waktu kamu mau masuk UI nih, kenapa pilih geofisika nih, atau kenapa milih geofisika UI nih? Oke, dulu tuh secara spesifik nggak langsung milih UI ya, tapi dari SMA, dari SMP bahkan itu suka mata pelajaran fisika dan matematika, dan pilihannya itu nggak cuma di geofisika awalnya, ada di teknik juga beberapa yang hubungannya dengan fisika dan matematika, dan geofisika itu nggak jadi pilihan pertama, dan awalnya juga milih itu di dekat rumah, tapi akhirnya di proses masuk perkuliahan di jalur terakhir itu milih di SIMAK UI, milihnya geofisika UI. Apakah kamu pernah punya kesukaan juga ya dari fisika ini dan juga akhirnya masuk ke geofisika ini ya lewat SIMAK ini. Nah, kamu punya semacam kayak ekspektasi kah saat kamu masuk geofisika akan belajar seperti apa gitu? Ada sih, tapi waktu sebelum daftar geofisika itu pastinya kan cari-cari informasi di internet gitu. Nah, informasi yang didapat dari internet itu sangat general banget gitu. Dan ya ekspektasinya nggak terlalu banyak sih. Dan waktu masuk baru tahu, oh ternyata geofisika bisa arahnya ke sini gitu. Jadi sadarnya waktu setelah masuk gitu. Oh, jadi baru begitu masuk terus kamu tahu ya tentang apa aja yang dipelajari di geofisika. Mau nanya dari alumni nih Mas Michael. Sebagai alumni boleh diceritakan sekarang kesibukannya ngapain nih Mas? Ya, kesibukannya ini saya kerjaan yang saya kerjain sekarang itu mungkin udah 11-12 sama skripsi yang saya kerjain. Jadi ya seperti mengerjakan skripsi aja sih di kerjaan ini yang sekarang. Ya, kalau boleh tahu skripsi dan pekerjaannya sekarang ini lagi mengerjakan soal apa ya Mas ya? Tentang seismik. Nah, seismik itu biasanya di seismik yang saya kerjakan itu ya sekarang itu lebih fokus untuk eksplorasi di ranah migas. Terus ya jadi ya yang saya bahas di skripsi kan tentang ada metode baru. Cuman yang saya kerjain bukan di metode barunya sih, metode lama. Cuma mungkin ada metode baru sedikit di TIS gitu. Oke, kalau karena ini cukup berhubungan ya antara skripsinya sama waktu sekarang kerja, boleh diceritain Mas perjalanan kerjanya tuh kayak gimana, perjalanan karirnya nih bisa masuk akhirnya di pekerjaan yang sekarang? Oh ya, sedulu itu sempat pas masih ada program magang dari kampus UI kan ada tuh program magang untuk convert. Tuh saya di semester 6 itu saya dapat kesempatan untuk magang ke lapangannya langsung menjadi asisten processing yang mana mungkin pekerjaannya cuma menyiapkan laporan dan mengecek datanya, belum memulai mengolah. Nah di situ karena saya ngerasa kayaknya ini belum semuanya nih yang dipelajarin, makanya lanjut ke skripsi itu untuk mempelajari
100% lah dari apa ini sebenarnya sih yang processing seismik dalam eksplorasi ini. Gitu sampai akhirnya ini bisa masuk ke dunia kerjanya Mas sekarang ya gitu. Wah, seneng sekali bisa denger kalau misalnya dunia kerjanya nih cocok banget nih sama apa yang dipelajarin waktu pas kuliah nih Mas. Iya, dibimbing Pak Aulia juga. Ya, dibimbing sama Pak Aulia, iya. Berkat bimbingan Pak Aulia juga. Oke, makasih Mas Michael atas jawabannya nih. Nah, sekarang mungkin kita akan kembali lagi ke Mas Aulia nih. Kalau di FMIPA UI ini ada ilmu mengenai bumi itu ada beberapa ya Mas. Ada geologi, ada geografi gitu. Tadi juga sempat ngebahas di awal di geofisika juga belajar geologi gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat geofisika ini pendekatannya berbeda dari dua ilmu itu, Mas? Jadi bumi itu kan sebenarnya komponennya banyak ya Mbak ya. Dari skala yang sangat kecil atom, juga ada nanti skala ketika bumi ini posisinya dalam galaksi kayak gitu. Bumi itu sendiri sebenarnya dari skala spasialnya itu bisa dari inti bumi sampai juga nanti atmosfer kan ya. Jadi sebenarnya skala spasialnya itu luas sekali, besar. Nah, di MIPA itu ada 3 prodi yang awalan itu geo. Yang pertama adalah bukan 3, 2 ya, geografi, geofisika, geologi itu masuk, geofisika geologi masuk jadi satu departemen atau bareng mereka. Selain geografi dan geosains ini ada juga penjurusan di fisika gitu ya. Tapi apa sih bedanya antara ketiga program studi ini gitu ya. Kita ambil contoh dulu misalnya geofisika dengan geografi. Dua-duanya geo kan Mbak ya. Tadi contohnya dari Michael misalnya kita mau melakukan eksplorasi hidrokarbon. Kita ingin mencari hidrokarbon itu ada di mana. Hidrokarbon itu kan bukan di permukaan kan, dia pasti di bawah permukaan tanah. Tapi kan kita memiliki keterbatasan, kita tidak bisa melihat di bawah permukaan tanah itu ada apa sebenarnya. Nah, cara kita melihat itu adalah kita menggunakan prinsip fisika. Kita mengirimkan gelombang, kita menangkap gelombang tersebut, dari gelombang tersebut kita proses sampai mendapatkan gambar bawah permukaan. Sampai kita agak yakin nih, oh kemungkinan di situ ada minyaknya atau ada gasnya misalnya. Kalau geofisika itu berarti kalau kita mau melihat seperti itu apa yang harus kita pelajari? Kita berarti harus pelajari fisikanya, metodenya bagaimana mempraktekkan prinsip fisika itu sampai kita bisa mendapatkan gambar bawah permukaan. Kita harus mengerti juga apa yang kita lihat, berarti kita harus mengerti geologinya. Berarti kan sudah lumayan terfokus ya, Mbak, ya. Nah, kalau geografi bagaimana? Geografi itu sebenarnya dia fokusnya ke surface-nya, Mbak. Jadi kan seperti saya katakan bumi itu ada surface, ada di bawah permukaan. Di permukaan bumi itu apa aja proses yang terjadi, apa aja komponennya, misalnya ada manusianya, ada lingkungannya, ada sosialnya, ada hal-hal lain di dalamnya. Nah, itu adalah menjadi objek pembelajaran geografi di situ. Sedangkan proses-proses geologinya di permukaan, dari mulai permukaan sampai ke atmosfer, dari mulai permukaan sampai ke inti bumi itu masuknya ke geofisika dan geologi nanti di situ. Tapi juga ada perbedaan antara geofisika dan fisikanya. Oh, oke. Jadi kalau fisika itu memang nanti fokusnya ke partikelnya, misalnya bisa jadi atomnya, bagaimana sifat-sifat atom, atau nanti lebih luasnya lagi bagaimana galaksi itu bekerja seperti itu. Jadi skala yang dilihat itu berbeda sekali. Oh, ya. Kalau kita ya fokus ke buminya, nanti bisa di bawah permukaan, bisa di permukaan, bisa juga di atas permukaan. Kalau geografi tadi fokus ke permukaannya saja. Nah, terus ada juga nih pertanyaan Mas, kalau buat anak-anak yang udah punya minat ke masuk geofisika UI nih Mas. Nah, seberapa ketat sih Mas masuk ke geofisika nih? Nah, jadi kan untuk masuk ke geofisika itu ada 4 atau 5 jalur sebenarnya adik-adik semua. Yang pertama adalah jalur prestasi. Ada jalur prestasi yang diseleksi oleh Dikti, namanya SNBP. Ada juga jalur prestasi yang diseleksi oleh UI. Nah, di sini juga nanti saya ingin mengklarifikasikan bahwa belakangan ini ada surat kabar yang menyebutkan bahwa jumlah peminat yang ingin mendaftar ke geofisika itu sangat kecil. Jadi seolah-olah geofisika itu sepi peminat. Sebenarnya dari 5 cara untuk masuk ke geofisika yang dilaporkan itu hanya satu saja, yaitu seleksi via raport yang diseleksi oleh UI. Cuman itu saja sebenarnya yang mereka report bahwa peminatnya sedikit. Tapi peminat-peminat dari jalur yang lain itu banyak sekali. Jadi dari segi ketatan, geofisika itu adalah menempati peringkat keempat se-FMIPA dari 9 jurusan. Ketatan itu maksudnya adalah seberapa sulit masuk ke geofisikanya sendiri, gitu ya. Jadi sebenarnya dari segi ketetatan, geofisika itu di bawah dari rata-ratanya. Maksudnya di bawah rata-rata adalah dia ketat nomor 4, seperti itu. Oke, itu dari jalur prestasi. Jalur kedua itu adalah ada juga jalur prestasi OSN, misalnya prestasi dari Olimpiade,
prestasi misalnya lomba-lomba yang berkaitan dengan mmm, FMIPA, matematika, fisika, dan lain sebagainya itu juga bisa nanti dipertimbangkan untuk masuk ke geofisika. Yang ketiga adalah itu terkait dengan, seleksi masuk tertulis. Itu sama dengan UTBK gitu ya. Itu seleksinya nasional. Itu kalau zaman saya dulu atau zaman Mbak dulu kita SPMB, Mbak, ya? Iya, SPMB dan SNPTN sih Mas, SNPTN, iya. iya. Mbaknya dulu SNPTN masuknya? Iya, saya Namanya? dulu, iya ada namanya SNMPTN waktu saya, SNPTN. heeh. Saya masih SPMB, udah tua gitu SPMB. ya. Zaman ayah saya dulu, UNPTN gitu Iya, ya, dulunya beda-beda. berbeda-beda. Itu jalur masuk ke-4. Jalur masuk ke-5 adalah SIMAK UI. Jadi kalian nanti ke UI ikut ujian tulis, nanti kalau nilainya cukup berarti bisa masuk ke geofisika. Jadi memang ada 5 jalur adik-adik semua untuk masuk ke geofisika, dan jalur yang di-report oleh media hanya 1 jalur yang memang sepi peminat gitu. Tapi jalur yang lain itu banyak sekali peminatnya gitu ya. Jadi setiap tahun ada hampir 1.800 orang yang mendaftar, dan yang diterima hanya sekitar 80 orang. Oh, iya. Oh, cukup ketat ya. Ketat sekali, Iya, seperti itu. dari 1.800 yang diterima hanya 80 80. orang. Nah, sekarang untuk itu saya akan tanya lagi dari kalangan mahasiswa, yaitu ke Danu nih, tentang pengalaman selama kamu belajar di geofisika. Ada nggak sih yang berkesan buat kamu selama kamu belajar, atau mungkin saat turun lapangan atau saat magang? Boleh silahkan ceritakan. Yang serunya kuliah di geofisika itu tiap semester itu kita kuliah lapangan gitu, dan tempatnya itu beda-beda. Pernah di Kebumen, pernah di Kulon Progo gitu, pernah di sekitaran sini juga di Cipamingkis gitu. Itu tiap kuliah lapangan berkesan lah. Ada pengalamannya masing-masing. Terus selain itu juga kalau di tingkat akhir juga kadang dapat project dari dosen. Saya pernah ke Sawah Lunto waktu itu di Sumatera Barat, itu ketemu dengan mahasiswa dari kampus lain juga yang project yang sama, dan banyak sharing-sharing lah sama mereka. Itu yang bikin seru sih. Oke, jadi kamu bisa sampai jalan-jalan ya hitungannya ya, Ya, sambil betul. kamu belajar ya. Kalau boleh tahu misalnya salah satu dari waktu kamu turun lapangan itu apa sih yang dipelajari atau enggak diteliti di sana? Beda-beda sih, tergantung. Jadi tiap turun ke lapangan itu tujuannya nggak selalu sama. Misal kalau di kuliah lapangan di Kulon Progo itu kita menerapkan semua metode yang dipelajari di kuliah dengan output yang berbeda-beda. Misal metode A dipakai untuk tujuan yang pertama itu, terus yang metode B dipakai yang tujuan yang berbeda gitu. Kayak gitu contohnya. Oke, jadi setiap kamu turun lapangan pasti outputnya berbeda-beda Ya, ya, betul. dengan apa misalnya kekhasan wilayahnya juga ya. Ya. Oke, baik. Nah, mungkin sekarang saya mau nanya ke Mas Michael nih dari pihak alumni. Nah, kalau sekarang sudah mulai berkarir nih, sekarang bagaimana sih ilmu-ilmu yang dipelajari di Geofisika UI mengantar Mas nih untuk bisa berkarir dengan baik nih? Ya, pasti dengan kadang kan kita kalau mau ngelihat suatu data itu kadang ya udah kita lihat visualnya doang. Cuma yang bikin saya jadi banyak nanya terus ke data itu ya karena di Geofisika UI. Jadi karena kita masuknya ke MIPA kan, jadi kita selalu nanya why, how, kan biasanya cara membuat sesuatu kan dari sains itu kita harus tahu what, how, sama why-nya. Nah itu 3 ini terus yang saya tanya, ini kenapa kok bisa gini, ini dari apa, gimana, kayak gitu. Dari geofisika aja nih udah kayak wow aja Mbak. Jadi kayak kita bisa cuma nembak sinyal, nembak sebuah gelombang, terus kita udah bisa lihat nih bawah permukaan gimana, yang mana batuan di bawah permukaan ini kan juga seperti dibilang Paul tadi karakternya beda-beda nih. Yang mana kadang 1 meter 2 meter ini juga beda-beda. Nah itu yang bikin kayak kok bisa ya orang bisa kepikiran bikin konsep kayak gini kayak gitu. Nah, sekarang mungkin saya mau tanya lagi nih ke Mas Aulia nih tentang ke prospek karir untuk dari lulusan Geofisika UI. Kan tadi Mas Michael belajar tentang seismik. Kalau ada kira-kira ada nggak sih Mas prospek-prospek yang dari lulusan Geofisika UI ini? Baik, sebenarnya peluang kerja di Geofisika UI itu, lulusan Geofisika UI itu sebenarnya luas sekali. Yang pertama mereka bisa bekerja di bidang energi. Jadi di bidang energi itu mereka bisa masuk ketika perusahaannya mulai mencari minyak, itu masuk ke masa eksplorasi namanya. Di situ mereka bisa menjadi exploration geophysicist misalnya. Di situ juga nanti mereka juga bisa menjadi orang yang mengolah datanya, seperti contohnya Michael.
Itu mengolah data yang nanti akan diinterpretasikan oleh tadi exploration geophysicist. Ada juga mereka nanti bisa bermain ketika minyaknya diambil. Jadi mereka bisa bekerja sebagai field engineer, mereka bisa bekerja sebagai petrophysicist yang mengolah data lognya, data sumurnya. Mereka juga bisa nanti bekerja di rig-nya segala macam. Itu di bidang energi. Mereka juga bisa seandainya tidak tertarik dengan bidang energi dan ingin masuk ke bidang yang lain, itu bisa nanti masuk ke lingkungan atau mitigasi bencana, itu juga bisa. Bisa bekerja di BMKG. Kan kalau kita lihat BMKG itu kepanjangannya Badan Meteorologi dan Geofisika. Sudah pasti jurusan geofisika dipakai di situ. Juga bisa bekerja sebagai periset di BRIN nanti. Itu kalau misalnya mau melakukan riset-riset terkait lingkungan, geotermal, panas bumi, dan lain sebagainya. Bisa juga nanti masuk ke geoteknik. Misalnya kita pengen membangun gedung yang megah ini, misalnya. Kita kan butuh untuk mengetahui di mana kita harus meletakkan fondasi di bawah permukaan. Bagaimana cara kita melihat kedalaman berapa kita harus menaruh fondasinya, kuat nggak tanah di bawahnya. Itu bisa nanti dicari parameternya oleh lulusan geofisika. Bisa juga nanti lulusan geofisika itu menjadi dosen misalnya, kalau mau jadi dosen boleh, menjadi researcher di dalam atau di luar negeri juga bisa. Banyak juga lulusan geofisika sekarang yang bekerja di bank, Mbak. Karena bank itu kan ketika mereka ingin meminjamkan pinjaman ke perusahaan minyak misalnya, mereka butuh pegawai mereka untuk me-assess, benar nggak nih pinjamannya sesuai dengan yang dilakukan misalnya. Berarti kan yang me-assess itu orang geofisika juga. Nggak mungkin orang ekonomi yang assess, karena mereka kan cuma bisa ngelihat angka tapi tidak bisa melihat benda kan. Jadi di situ nanti orang geofisikanya masuk juga jadi manajer atau jadi ahli apa di bank tersebut. Kemudian bisa juga menjadi karirnya itu karir-karir konsultan. Misalnya nanti untuk melakukan contohnya Pedam sekarang pengen, menambahkan pipa baru misalnya atau mencari pipa-pipa lama yang tidak ada petanya misalnya. Bagaimana cara mereka mencarinya? Apakah menggali semua area di jalan? Nggak mungkin. Berarti kan harus tahu dulu di mana mereka menggali. Untuk bisa dapat posisinya itu nanti orang geofisika yang main di situ. Karena kita punya alat untuk sensor untuk melihat posisi pipa di bawah permukaan. Itu hanya pipa saja, bagaimana dengan utility misalnya kabel listrik, bagaimana dengan pipa gas, bagaimana dengan kabel modem segala macam. Itu nanti sesuatu yang tidak terlihat itu kita bisa melihatnya dengan sensor kita nanti dari geofisika. Jadi sebenarnya banyak sekali, peluang karirnya sebenarnya. Mungkin satu lagi, belakangan ini banyak lulusan geofisika yang bekerja sebagai data science. Oh, Jadi kan oke. kita itu nanti di geofisika itu juga punya kuliah machine learning, kita ada beberapa yang TA-nya itu tentang AI. Mhm, Nanti setelah mereka lulus, mereka bekerja di bagian data, seperti mhm. itu kan banyak sekarang perusahaan-perusahaan besar yang butuh data analis misalnya, butuh orang-orang yang bisa machine learning. Nah, mereka nanti masuk ke sana, seperti itu. Iya, semakin luas ya Mas, dan potensinya juga luas ya. Nah, mungkin saya tanya lagi nih ke Mas Michael nih, untuk tentang karir, karena ini cukup penting untuk teman-teman untuk mengetahui tentang, bentuk karir nih, dari Geofisika UI. Kira-kira ada tantangan nggak sih Mas, selama Mas ini mulai berkarir ini? Ya, tantangannya mungkin ya kalau misalnya kalau dari data ya, dari segi teknikalnya mungkin kalau misalnya pas kita ambil datanya, orang recording lapangan itu mengalami banyak noise karena ada kendaraan yang lewat apa gimana. Soalnya kan kalau kita melakukan perekaman data itu kadang kita meminta untuk daerahnya tuh nggak terlalu banyak suara. Terus jadi orang-orang kadang tuh kalau udah ayo rekam dimulai terus ya udah yang ada di situ nggak boleh jalan, nggak boleh berhenti di situ. Kadang ya mungkin di situ. Terus kalau untuk tantangan pas kuliah sebelum akhirnya bisa kayak sekarang ya mungkin pas itu milih pas ngerjain tugas skripsi aja itu kadang kayak karena datanya itu gede jadi kita butuh RAM laptop apa cari server yang kuat gitu untuk mengolah data-data itu. Nah, sekarang saya mau bertanya ke ketiga narasumber di sini nih, dari Mas Aulia, Danu, dan juga Mas Michael nih, tentang mungkin ada pesan atau tips untuk teman-teman SMA nih yang kiranya punya minat atau punya ketertarikan masih berpikir-pikir tentang fisika, terus pengen ngulik-ngulik lagi geofisika itu tentang apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan dimulai dari Mas Apa Aulia. dimulai dari Danu dulu? Soalnya Oke. yang paling dekat dengan masa SMA. Oke deh, silakan. Paling secara umum ya, kalian mumpung masih sekolah dan belum deket-deket masuk kuliah ya, harusnya itu cari informasi sebanyak mungkin tentang setiap jurusan dan
minat kalian tuh mau kemana gitu. Kayak itu sih intinya di situ. Ya, jadi dengan banyaknya pencarian minat itu menggali informasi itu sangat membantu ya saat pemilihan dan juga saat masuk gitu, tahu ekspektasinya dan segala macam. Betul. Oke. Makasih Mas atas pesan-pesannya nih. Nah, boleh Mas Oke, dari Mas Aul. kalau dari saya mungkin dari kacamata dosen ya. Jadi nanti kalian kalau misalnya masuk ke geofisika akan menjalani perkuliahan selama 4 tahun gitu ya. 4 tahun itu lama loh. Itu nggak singkat, itu lama. Jadi butuh persisten dari kalian. Kalau misalnya kalian memang senang dengan suatu topik atau dengan suatu jurusan seperti geofisika misalnya, itu harus dipikirkan matang-matang, dicari informasinya sebanyak-banyaknya. Dan itu harus decision yang kalian ambil dengan hati kalian gitu ya. Bukan decision yang kalian ambil karena ikut-ikut teman misalnya atau karena pengaruh orang lain. Karena kalian akan menjalani perkuliahan itu. Dari geofisika sendiri kita memiliki alat yang lengkap, kita memiliki software yang lengkap, memiliki dosen-dosen yang lengkap. Kita siap menerima kalian, tapi dari kalian juga nanti harus benar-benar firm hatinya terhadap pilihan kalian itu, kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah oke, silakan untuk mendaftar dan semoga nanti bisa masuk ke geofisika UI. Oke, terima kasih Mas. Nah, boleh silakan dari Michael kalau punya pesan untuk Ya, teman-teman dari SMA. pesannya mungkin sama dari Paulia sama Mas Danu, mirip-mirip sebenarnya. Cari informasi yang banyak, terus lihat, jangan cari informasinya yang berkembang di tahun itu aja, tapi lihat 5 tahun ke depan saat kalian lulus, itu rame nggak di situ? Itu lagi diperlukan nggak? Jadi risetnya tuh lebih rinci, dan juga ya itu, balik lagi kata Paulia tadi, kalian masuk ke jurusan itu kalian harus benar-benar emang kalian yang mau, jangan ngikutin temennya. Soalnya kuliah itu butuh waktu 4 tahun ya, kalau kalian emang pinter banget mungkin bisa 3,5 tahun. Kayak gitu. Jadi ya itu tolong dipikirkan lebih banyak lagi dan risetnya lebih rinci. Oke, terima kasih Mas Michael. Itu harus merefleksi terus ke diri ya saat menentukan mau masuk ke geofisika nanti juga ya gitu. Oke, terima kasih atas pesan-pesannya nih. Nah, sekarang kita sudah masuk ke sesi tanya jawab dari teman-teman SMK yang sudah hadir di studio. Silahkan yang mau punya pertanyaan boleh bertanya. Cek. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ruli dari sekolah SMKN 1 Ciamas Bogor. Untuk mahasiswa kepada Kak Danu, apa mata kuliah ataupun praktikum yang paling menantang, bahkan yang paling berkesan selama Kakak berkuliah di sini, dan juga selama Kakak mempelajari ilmu geofisika di UI? Selanjutnya untuk alumni itu ke Kak Michael, itu menurut Kakak keterampilan atau pengetahuan spesifik yang apa saja yang bahkan jarang sekali diajarkan secara memadai yang ada di kurikulum geofisika, namun itu justru sangat penting sekali digunakan di industri kerja ataupun di dunia yang masih ranahnya geofisika, seperti itu sih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Danu Uh, untuk menjawab. Untuk mata kuliah yang berkesan menurut aku tuh ada beberapa. Yang pertama itu petrofisika, itu jadi mata kuliah itu jadi tahu gimana data dari sumur atau data produksi dari sumur itu didapatkan itu dan pengolahannya kayak gimana, serta interpretasinya juga kayak gimana nantinya. Terus untuk mata kuliah yang lain yang terapan geofisika itu metode seismik, itu dilakukan di lapangan dan di kelas juga. Jadi di lapangan kita akuisisi data dulu, lalu di kelas nanti kita processing datanya itu kayak gimana. Nah, terus disinggung juga sama Paulia tadi, ada mata kuliah instrumentasi geofisika. Jadi kita tuh juga mengembangkan alat, jadi bikin alat sendiri yang dimana harapannya itu bisa dipakai di kehidupan langsung gitu. Oke, terima kasih Danu atas jawabannya. Nah, sekarang silakan Mas Michael. Ya, tadi pertanyaannya tentang apa yang nggak ada tapi di industri dibutuhkan. Sebenarnya lebih ke kalau misalnya pas saya di kampus tuh sebenarnya semuanya udah ada mungkin. Cuma kalau misalnya nggak ada itu kalau metode yang lama itu udah dikembangin nih sama industri. Cuma kan kita nggak semuanya udah langsung tahu tuh, langsung maksudnya di lingkungan kampus langsung tahu kalau misalnya itu ada metode baru ini. Soalnya juga kadang metode baru ini terbitnya masih di luar negeri. Di Indonesia orang-orang company-company industri-industri ini masih belum berani untuk
pakai metode baru ini. Kadang kita juga bingung jadinya, yang misalnya kita udah baca secara paper gitu kan, paper secara global, terus ternyata ada metode ini nih, tapi pas kita mau ngambil, ternyata belum ada industri yang berani ngambil metode seperti ini. Ya itu yang halangan, tapi secara overall sebenarnya untuk bekal semuanya masih aman. Cuma ya itu, kalau misalnya ada metode baru, kita harus lihat juga di industri yang ada di Indonesia. Mereka udah berani belum untuk mengambil metode baru ini ke lapangannya. Oke, jadi walaupun sudah secara aman nih dibekali gitu, tapi ada potensi untuk menggali lagi nih, baru ada metode-metode baru lagi yang bisa dipakai ya nih di industri di sini ya gitu. Oke, terima kasih Mas Michael atas jawabannya. Kira-kira sudah terjawab ya untuk semua pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke penghujung dari episode Jelajah Prodi kali ini. Semoga semua informasi yang sudah diberikan dan juga insight dan juga pengalaman nih dengan belajar dan juga berkarir itu bisa memberikan kamu semakin banyak informasi untuk menentukan apa yang bisa kamu pilih saat masuk ke dunia kuliah, dan mungkin salah satu pilihan kamu adalah Geofisika Universitas Indonesia. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di sini, yaitu ada Mas Ayudra Aulia Valencia sebagai dosen tetap Geofisika UI. Terima kasih Mas sudah datang dan juga waktunya. Terima kasih juga kepada Anora Vandanu Erlangga sebagai mahasiswa aktif angkatan 2022. Terima kasih sudah datang ya. Terima kasih Danu. Dan terima kasih juga kepada dari alumni yaitu Michael Ardana Lambongan. Terima kasih sudah datang di sini atas waktunya juga. Nah, baik. Semoga obrolan hari ini bisa membantu kamu untuk memahami seperti apa dunia geofisika ya. Mulai dari ibu mempelajari tentang bumi, pengalaman kuliah, dan juga peluang karir yang menunggu di masa depan nih. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe ke channelnya Jelajah Prodi UI. Karena setiap minggu di hari Jumat jam 7 malam akan ada episode baru. Ditunggu subscribe-nya ya. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya.